Assalamualaikum. Oke, apa kabar anak-anak? Lokal C sudah masuk semua? Oke, begitu kita absen dulu ya. Oke, baik kawan-kawan. Hari ini kita akan memasuki pertemuan keberapa nih? Keempat. Oke, kita absen dulu ya. Sultan Al-Fatoni, Lia Ayu, Bagas, Nanda, Muhaimin, Eksis, Hendra, Ferdiansa, Endang, Mamam ya? Wah, ada surat izinnya? Oh, ini surat izinnya. Oke. Baiklah, kita mulai pertemuan kita yang keempat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrofil anam sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik kawan-kawan, perhatikan, kita sudah mempersiapkan materi untuk pertemuan keempat hari ini. Setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang sejarah peradaban Islam dengan materi perjalanan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Islam Nusantara di segi sejarah, peradaban, dan karakteristiknya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjalanan dan dakwahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lebih dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Oke, baik, bisa dijelaskan kembali siapa saja nama sahabat-sahabat yang kemarin? Mulai dari Abu Bakar, seterusnya Umar bin Khattab, dan selanjutnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah nama sahabat-sahabat Nabi yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di bidang pemerintahan dan bidang keagamaan serta hukum-hukum negara. Baik, hari ini setelah kita membahas tentang perjuangan Nabi, kemudian pertemuan sebelumnya kemarin kita membahas tentang perjalanan Islam di Indonesia. Hari ini kita akan lebih spesifik lagi tentang perjalanan Islam di Nusantara. Nah, Islam sebelum masuk ke Indonesia adalah sebuah peradaban yang berasal dari negara Arab, yang mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perjalanan agama ini melalui datangnya wahyu kepada Rasulullah di dalam gua Hira, dengan firman yang pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah perjalanan Rasulullah, kemudian masuknya Islam di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang lebih spesifik bagaimana perjalanan Islam di Nusantara. Belum ada Indonesia ya. Indonesia ini baru terbentuk dan baru diakui oleh dunia lain pada tahun 1945. Nah, kita akan membahas tentang 1000 Masehi yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Islam Nusantara, sejarah peradaban dan karakteristiknya. Oke, bab 1 ada abstrak, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian kalau kita pahami di sini, Islam Nusantara merujuk pada corak keislaman yang berkembang di wilayah kepulauan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina Selatan. Maksud dari geografis pembahasan Islam Nusantara ini adalah dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini berkembang tidak hanya saja di dalam wilayah Indonesia yang kita kenal saat ini. Dulu kerajaan-kerajaan kita, Sriwijaya, Mataram, itu sampai ke Malaysia yang namanya Kerajaan Malaka. Kemudian ada kerajaan yang berada di
Brunei, kemudian yang sampai hari ini masih bertahan dengan kerajaan Kesultanan Brunei, kemudian ada kerajaan yang sampai di Filipina. Nah, mayoritas penganut agama dan pemahaman mereka tentang berketuhanan, mereka ini lebih cenderung kebanyakan ada dari awalannya agama Hindu. Nah, itu cerita dari sejarah menerangkan bahwa di Indonesia saat itu sangat kuat sekali tentang primordial kerajaan. Artinya yang menguasai tentang pemahaman beragama di Indonesia itu adalah dari pemahaman yang dianut oleh sebuah kerajaan. Next. Bagaimana ini adalah urusan masalah kita hari ini? Bagaimana proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara? Ingat, Kalimantan ini masih wilayah Nusantara, belum terbentuk negara yang hari ini kita kenal dengan sebutannya Indonesia. Next, insya Allah akan kita bahas tentang mengenai sejarah tersebut. Di sini ada teori-teori masuknya Islam kemana? Ke Nusantara. Artinya Islam masuk ke Nusantara ataupun hari ini Indonesia tidak serta-merta datang melalui perantaraan wahyu, karena wahyu itu berakhir pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, perjalanan dakwah agama ini dibawa oleh manusia, tidak dibawa oleh kitab semata. Sejarahnya ada di sini 4 teori mengatakan. Pertama, teori Mujarad. Nampak? Bisa. Kemudian ada teori Mekah Madinah. Kemudian ada teori Persia, kemudian ada teori Cina. Banyak yang mengatakan teori-teori masuknya Islam di Indonesia ataupun Nusantara ini berdasarkan fakta lapangan ataupun sejarah yang meninggalkan bukti-bukti otentik. Contohnya ada sebuah kuburan yang ditemukan dengan pahatan dari teori Gujarat. Contohnya itu ada tulisan itu pakai gaya-gaya India, kan? Maka orang berpendapat Islam itu masuk dari India. Kemudian ada yang bertemu dengan kuburan yang bertemu pahatan itu Bismillah. Orang menyimpulkan bahwa pada saat itu ada pendatang dari Mekah dan Madinah. Kapan itu? Nah, proses periodisasi Islamisasi Nusantara. Artinya kan tidak serta-merta drop di Indonesia ini menjadi Islam gitu. Nah, pertama ada periodenya itu kita bagi di sini ada 3. Abad 7 dan 12 Masehi. Hari ini abad berapa? 1046 Masehi. 2025 Masehi. Saya juga udah paham gitu ya. Kita kurangi, coba kita kurangi ya. 2025 dikurang 12 itu berapa? 2013. Artinya 2013 tahun yang lalu ada yang berpendapat teori ini sudah ada ya. Pada abad 17 sampai 12, 7 sampai 12. Bagaimana? Islam melalui pedagang dari Arab dan Persia, terbentuknya komunitas-komunitas Muslim, organisasi lah, gitu kan? Di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Aceh dan pantai utara Jawa. Ada di Jambi? Jangan. Oh, Jambi belum ada. Kemudian yang kedua berkembang pada abad 13 sampai 15. Kita kurangi lagi. 2025 dikurang 15. 2010 tahun yang lalu. Seperti apa kerajaan Islam pertama itu? Seperti Kesultanan Samudra Pasai, Malaka. Nah, Malaka ini di mana nih? Malaka tadi ada kerajaan yang berada di sebuah negara hari ini Malaysia. Kemudian yang ketiga, periode konsolidasi pada abad 16 dan 18. Kita kurangi lagi. 2025 kurang 18 artinya 2007 tahun yang lalu. Itu di mana? Saksi sejarahnya ada di Demak, Bangkara, Aceh, Goa, Ternate. Ada di Jambi? Jakarta. Ada, tapi tidak terdaftar mungkin ya. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri sangat maksud itu paling tua ya. Berdirinya itu 1200, kemudian 1500, kemudian ada yang 1400.
Kalau kita kurangi hari ini, kita coba bahas tentang perjalanan waktu ya. Kesultanan Samudra Pasai itu di mana? Di mana tuh? Di mana Kesultanan Samudra Pasai ini berada? Dapat? PR ya di rumah. Kemudian Kesultanan Malaka berdiri pada tahun 1400. Coba kita kurangi 2025 dikurang 1267, artinya pada 758 tahun yang lalu Kesultanan ini sudah berdiri, sudah mengawali tentang perjalanan masuknya Islam di Indonesia. Sudah lahir? Belum. Indonesia sudah lahir? Belum. Indonesia baru berapa? Baru berapa tahun ini? 80. Mas hampir 80. Hampir 80. Jauhnya enggak? Ya. Artinya Hampir. tidak serta-merta Islam itu masuk di Indonesia ini lancang muncul gitu ya. Ini perjalanan itu mulai dari 1200, 1400, 1475, 1058 sampai 1409. Ini terbalik ya, harus ini nomor 3 ya. Artinya sekitar 600 tahun yang lalu di Nusantara, umumnya di Sumatera, ini Sumatera nih, Aceh ini Sumatera, Mataram ini di Jawa, Demak ini di Jawa. Pernah ke Mataram? Sama, saya juga belum. Oke, ini ada berapa nih? Ada 5 ya. Samudra Pasai, Malaka, Demak, Mataram dan Aceh. Ingat, nanti coba kita ingat. Ini pelajaran anak-anak Aliyah. Masa kita kalah sama Aliyah ya? Lanjut. Siapa saja pelaku dari penyebaran agama Islam di Indonesia ini? Pernah dengar nama-nama ini? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, hingga seterusnya itu ya. Suara kita udah bisa nyanyi. Nah, ini adalah nama-nama tokoh penyebar Islam di Nusantara. Lebih kita kenal dengan Wali Songo. Songo itu apa artinya, Duk? Sembilan. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab, apa bahasa Arab 9? Hah? Sittin. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khomsatun, sittatun, samatun, samaniyatun, tis'atun. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini Sunan Muria, Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Ini kita akan bahas tentang bagaimana perjalanan mereka. Tapi di sini sudah kita selipkan teori-teori bagaimana mereka menyebarkan Islam ya. Ada yang mendirikan pesantren, ada yang mengembangkan dakwah melalui jalur pendidikan, kayak gitu ya kan. Kemudian ada yang menggunakan gamelan, baru bahasa itu gini tuh musik lah. Kemudian ada yang membangun masjid dengan menara menyerupai candi. Kemudian ada yang dakwah. Teori-teori itulah. Next, tokoh-tokoh lain yang tidak terdaftar tapi itu ya, mempunyai jasa Kontribusi. di Raja Goa itu dan Talo. Goa itu di mana? Hah? Sulawesi ya? Wah, salah benar-benar woi. Kemudian ada di Sulawesi sini nah Gorontalo. Ini beda nih kayaknya. Ada namanya Abdullah Khoir. Khoir apa Khoir nih? Khoir. Kemudian ada Datuk Sulaiman. Kemudian ada Syekh Abdullah Arif di Lombok. Kalau di Jambi siapa? Siapa namanya? Hari ini diabadikan namanya di sebuah lembaga pendidikan namanya Sultan Sahasiawan Jambi. Ya, beliau juga tokoh penyebar Islam sekaligus pemimpin dari kerajaan Melayu Jambi. Oke. Kemudian bagaimana sih karakteristiknya Islam yang di Nusantara itu? Kalau kita ketahui Islam yang berada di Timur Tengah itu, kalau mereka tidak cocok, mereka itu perang habis. Seperti hari ini kejadian yang ada di Timur Tengah. Ya mungkin bisa jadi gesekan-gesekan berdasarkan agama ya, Israel dan Palestina, Iran dan Israel, kemudian Libya dan Israel. Pokoknya Israel itu tidak pakai cocok menurut orang. Jangan kita anggap semua ini serta-merta menjadi landasan ekonomi. Ini adalah menjadi alasan bergesernya nilai-nilai keagamaan.
Tapi orang bilangnya apa? Banyak di situ sumur minyak, banyak di situ emas. Mungkin itu alibi. Tapi kenapa itu terjadi? Karena karakteristik negara Arab itu memegang agama dan pemahaman beragama itu cenderung keras. Nah, kalau kita di Nusantara tidak santai, santuy. Nah, stay-tune lah ya. Nah, pokoknya gawe kamu lah. Apa contohnya? Pertama, sinkretisme dan akulturasi. Mereka memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang telah ada. Kalau orang Arab, kalau dia sholat, dia harus pakai jubah. Kita ada pakai jubah loh. Tidak ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana. Yang penting auratnya tertutup. Kemudian arsitektur masjid-masjid di Nusantara, mereka itu cenderung memiliki gaya masjid sama. Ada apa namanya itu? Kubah. Kalau di Arab kita bandingkan, mereka itu yang penting ada atap sudah. Kalau kita punya masjid harus ada kubah. Ciri khas ya. Kemudian seni dan budaya. Nah, di masing-masing tempat punya ciri khas masing-masing. Di Jambi dia punya gaya sedekahnya seperti ini. Kalau di Jawa ada nama sedekah syukuran tahunan dari panen itu kan. Mereka berdoa, tapi juga memberikan hasil panen di laut. Itu simbolis. Ini adalah perpaduan antara seni dan budaya. Next, ada menggunakan pendekatan dakwah. Kemudian ada bil hikmah, dia bijaksana. Indonesia tuh kalau dia punya masalah, dia tidak langsung ribut gitu. Nah, pernah tak kita dengar Jambi sama Sumsel tuh perang gara-gara agama? Pernah tak? Tak pernah dengar loh. Kemudian Jawa dengan Jambi berperang gara-gara imam itu beda cara sholat. Pernah tak? Tak pernah. Artinya mereka itu bijaksana. Mereka punya rujukan masing-masing. Kemudian bil mau'izah al-hasanah, dengan nasihat yang baik. Kita punya Kementerian Agama, punya penasihat hukum. Kalau ada masalah, orang ini turun sebagai bagian dari pemerintah. Oke, bisa kita pahami dan bisa disimpulkan hari ini adalah Islam di Nusantara itu tidak serta-merta masuk sekali jalan. Artinya mereka berproses berperiode, kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian terbentuknya kerajaan sekitar 700 tahun yang lalu. Masih ingat tadi nama-nama kerajaan? Masih? Nah coba. Satu kerajaan Demak. Samudra. Itu paling tua ya. Kemudian kerajaan Kesultanan. Tempatnya di mana tadi itu? Hari ini dia tetap berdiri di Malaysia. Lanjut. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak. Apa lagi? Kesultanan Mataram. Kesultanan Aceh. Itu adalah tempat itu ya, orang yang memiliki tempat untuk sebagai promotor lah untuk menyebarkan agama. Kemudian tadi kita juga mengenal tokoh-tokoh. Nah, kita lihat dulu, nanti tahu ya. Siapa saja tadi nama tokoh-tokohnya penyebar Islam di Nusantara? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Siapa lagi? Sunan Ampel. Sunan Bonang. Lebih dikenal dengan panggilan Wali Songo. Oke. Itu adalah sedikit materi tentang Islam Nusantara, kemudian sejarah peradaban dan karakteristiknya. Artinya 3 item ini sudah kita bahas. Ke depan, nah ini next nih. Kita mau kawan-kawan punya tugas mencari bukti otentik dari sejarah peradaban Islam yang ada di daerah kawan-kawan masing-masing. Contoh, mungkin ada masjid yang puluhan tahun yang lalu sudah berdiri kemudian dirobohkan dan ditinggalkan. Itu boleh kalian foto, boleh kalian video, kemudian kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Apalagi contohnya mungkin ada madrasah yang berdiri tahun sekian. Nah nanti ini dikumpulkan, mau dipoto, mau di video juga boleh. Artinya kita ingin memiliki sejarah peradaban di Nusantara termasuk di wilayah kita sendiri.
Fahimtum? Palestintum? Palestina. Iya. Tepuk tangan dulu. Oke, next. Ke depan selain tugas itu ada 2 tugas tadi. Pertama, mencari bukti otentik untuk sejarah peradaban Islam di lingkungan kalian. Kemudian saya ingin kalian membuat sejarah tentang peradaban yang bergulir di wilayah Provinsi Jambi. Tokohnya, kapan dia mulai masuk Islam. Bisa? Bisa dipahami? Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya perjalanan pembelajaran kita hari ini lebih aktif, kemudian tugas-tugas yang diberikan terselesaikan dengan baik. Amin. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ini kelompok 5 ya, yang bertugas ya. Kelompok 5 bertugas, kelompok yang lain memperhatikan. Tugasnya dikumpulkan pada saat waktu tampil. Kita kasih waktu di sana saja ya. Ada pertanyaan? Cukup? Memang pintar mahasiswa saya. Saya rasa cukup demikian. Saya akhiri dengan burung balap, burung selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.